Saudara-saudara, kita berada di antara masa kebangkitan Kristus sampai kenaikannya ke surga. Sebenarnya apa yang dia lakukan sih di sana pada masa seperti itu? Kita tahu bahwa murid-muridnya didatangi ketika ada di ruang tertutup. Juga murid-murid wanita, pengikutnya orang yang dikasihi dia, Petrus, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saya mengajak Anda melihat beberapa bagian Alkitab yang mungkin tidak biasa. Saya mengajak Anda melihat hari ini Matius pasal 28. Kalau orang ingat Matius 28, yang orang ingat apa biasanya? Amanat agung bukan? Pergilah, jadikanlah bangsa muridmu. Tapi orang tidak pernah lihat dengan sungguh-sungguh ada satu ayat sebelum saat-saat itu dikatakan. Dikatakan di sana ceritanya adalah, maka murid-murid 11 orang itu berangkat ke Galilea di sebuah bukit naik ke sana. Itu cerita itu menarik. Berarti murid-murid itu meninggalkan rumah tertutup atau kamar di mana sebelumnya mereka huni, mereka sembunyi sejak saat Tuhan Yesus ditangkap, disalib, dan dibunuh. Berarti ayat ini menunjukkan mereka dengan kebangkitan Kristus yang mereka yakin Tuhan sudah datang ke mereka jadi berani meninggalkan kenyamanan, keamanan yang tadinya mereka miliki. Itu pertama. Tapi kedua, mereka berjalan bersama keluar. Berarti kalau ketahuan orang-orang Romawi atau imam besar dan orang-orang yang membenci Kristus, bisa saja mereka ditangkap. Tapi ketiga yang paling menarik adalah ketika mereka tiba di bukit, mereka kenali ada Kristus di sana. Saudara, mereka tidak asal jalan saja dengan terpeku, dengan bingung. Mereka datang dengan satu pengharapan, dengan satu keinginan. Dan di sana ketemu Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan dalam ayat itu juga mereka menyembah Dia. Tapi di sini ada hal yang menarik. Dicatat saudara-saudaraku bahwa di antara mereka ada yang ragu. Ragu yang dalam bahasa Yunaninya memang tidak persis begitu artinya. Ragu bukan artinya tidak percaya itu Kristus. Bukan berarti mereka yakin ini adalah cuma ilusi, bahwa ini hanya perasaan mereka. Tidak, bukan itu. Bahasa Yunaninya berarti ragu ini barangkali lebih tepat gamang. Artinya apa? Rupanya mereka menyadari, mendengar kata-kata Kristus, mengerti siapa Kristus, berani melakukan sesuatu buat Kristus, berani ambil resiko buat Kristus, dan menyembah Kristus, itu belum cukup. Itu adalah bagian pertama dari kehidupan mereka. Mereka pergi ke Galilea, ke bukit itu kan karena Tuhan sudah pernah katakan sebelumnya di Matius 28 ayat 10. Tapi itu ternyata bukan tidak cukup hanya ikut dengar kata-kata Tuhan, mengerti Tuhan, mengenal keinginannya, lalu melaksanakan, bukan. Bahkan menyembah itu belum cukup, saudaraku. Itulah mereka ragu. Ragu dalam arti apa? Setelah ini mesti bikin apa? Itu artinya. Mereka tidak tahu mesti berbuat apa setelah itu. Gamang. Kenapa, saudara? Ini orang-orang Yahudi, dan biasanya orang Yahudi itu pandai-pandai. Dari kecil dilatih debat, dilatih menghafal, hal-hal teliti yang kecil-kecil diperhatikan. Kan itu mereka menyadari, mau ikut Kristus, mau menyatu dengan diri Dia seperti yang Dia sering katakan, tidak cukup hanya melakukan itu semua. Ada lagi yang lebih penting. Nah, stop dulu. Kita juga sering ragu, bukan, zaman sekarang. Apalagi zaman modern, banyak tawaran, banyak pilihan, banyak janji. Kalau orang tidak hati-hati, cemplung dan begitu saja percaya, itu kan jadi masalah. Misalnya seorang presiden mengatakan, kalau COVID-19 itu dibunuh dengan mudah dengan disinfektan, kenapa nggak masukkan disinfektan ke tubuh kita? Lalu orang tidak ragu-ragu langsung minum atau nyuntikkan dirinya dengan Lysol atau Whirlpool atau Baiklin, kan jadi cilaka. Itu kan kebodohan. Tapi di sini lebih dari itu, saudara. Ayat Alkitab ini berkata, kalau kita hanya menyembah Tuhan dan masih ragu, ada satu yang salah, ada yang kurang. Dan ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan pada murid-muridnya pada masa ini. Kenapa? Orang yang ragu atau gamang itu adalah orang yang menyadari di dalam hidup ada banyak kuasa-kuasa. Ada kuasa yang mentertawakan kepercayaan kita dan keyakinan kita akan kebangkitan Kristus.
Ada kuasa yang akan menghambat apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Ada kuasa yang bisa mengikis keberanian kita ambil risiko buat Tuhan. Ada kuasa yang menghalangi kita mau diubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, ada banyak kuasa, bahkan ada kuasa yang buat kita menderita demi iman. Dan mereka tahu itu. Itu mereka gampang, mesti apa habis ini. Itulah Tuhan menjawab setelah Tuhan tahu hati mereka. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan padaku. Kau tidak akan sendiri menghadapi berbagai kuasa di dalam hidup. Kau tidak akan sendiri menghadapi kegampangan karena ada aku. Kuncinya adalah, maukah kamu yakin dan menerima ini? Karena aku adalah Tuhan yang menyayangi kamu, sudah bangkit. Saudara-saudaraku, inilah pesan buat kita semua juga. Tidak pernah sendiri, dipelihara, dilindungi, dilatih, dikawal, dibela, dan dihibur. Apapun yang terjadi, kuasa Tuhan bersama kita. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Roby Chandra dari Jakarta.